Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kebijakan pajak, yang saya banggakan seluruh teman-teman sivitas akademik mahasiswa Universitas Wiraraja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, dan yang saya sangat apresiasi teman-teman dari kelompok terakhir. Izinkan kami dari kelompok terakhir ini menjelaskan beberapa pemahaman serta menganalisis mengenai kebijakan pemerintah yang baru yang pada nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama Siti Karima, kemudian Bayu Amala Rasul, dan Muhammad Febrianto. Dan yang terakhir saya selaku moderator sekaligus juga nantinya sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu saya pertama kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah mengenai pajak. Yang pertama adalah insentif pasal 21. Nah, dalam insentif pasal 21 ini pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah ini berdasarkan aturan ini tuh dapat diambil oleh pemerintah, yaitu menanggung pajak penghasilan atau bisa dikatakan PPh pasal 21 dari karyawan, yang mana semestinya itu dipotong dari penghasilan karyawan. Kemudian yang kedua ada insentif pajak penghasilan atau bisa kita katakan sebagai PPh final. Nah, insentif ini ditanggung oleh pemerintah Indonesia, yang dimana didominasi dengan tujuan dimanfaatkannya kebijakan ini bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa kita sebut sebagai UMKM. Hal ini sebagai salah satu pembangkit perekonomian nasional. Nah, mengapa demikian? Karena jelas yang sangat berdampak bagi masyarakat di Indonesia ini adalah perekonomian bagi UMKM. Mengapa demikian? Karena adanya pandemi ini membuat masyarakat harus stay di rumah ataupun harus tetap berada di rumah, sehingga para UMKM ini mengalami kesulitan dalam penghasilan, dalam mendapatkan penghasilan maksud saya. Nah, sehingga di sini itu pemerintah mengambil inisiatif untuk mempermudah untuk untuk mempermudah masyarakat, sehingga pada nantinya tidak merasa terbebani mengenai perekonomian ini. Nah, maka dari itu adanya pajak penghasilan atau PPh final ini juga bisa menunjang ataupun bisa menjadi pembangkit sebagai perekonomian nasional di Indonesia. Kemudian ada insentif pajak penghasilan PPh pasal 22 atas impor. Nah, pajak ini pajak yang dapat insentif dari pajak penghasilan pasal 22 atas impor berdasarkan pasal tersebut, yaitu wajib pajak yang berklasifikasi memiliki kode KLU sebagai tercantum dalam PMK nomor 44 tahun 2020 atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Nah, maka dari itu di sini juga pemerintah mempunyai pandangan bahwasanya pajak penghasilan atas impor ini hanya dapat dipergunakan bagi mereka yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT. Nah, jadi ini dapat mempermudah perusahaan-perusahaan yang tercantum seperti itu. Kemudian ada insentif atas angsuran. Nah, insentif
insentif atas angsuran pajak penghasilan atau bisa disebut PPh pasal 25 SADAD. Berdasarkan PMK nomor 44 tahun 2020, pemerintah memasukkan 86 bidang usaha dalam daftar kode clue yang berhak mendapatkan potongan sebesar 30% untuk angsuran atas pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak. Nah, surat pemberitahuannya mendapat pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang harus diserahkan oleh wajib pajak kepada kepala kantor pelayanan pajak, di mana wajib pajak terdaftar melalui DJP online. Untuk lebih lanjutnya, wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan laporan realisasi pengurangan pajak angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap 3 bulan melalui DJP online. Nah, hal ini juga bisa kita katakan sebagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah demi menunjang penanganan pandemi COVID-19 untuk memicu agar dampak dari pandemi COVID-19 terutama di bagian perekonomian ini dapat berkurang. Sehingga adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2020 ini mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap brand dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga tercapainya semua aspek-aspek yang mempermudah masyarakat untuk bertahan di dalam pandemi, di dalam masa pandemi seperti ini. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Saya persilakan kepada pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat fasilitas atas pajak penghasilan yang mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan PPh pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah. Yang selanjutnya, penghasilan atas jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun dipotong PPh pasal 21. Selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang selanjutnya, penghasilan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih juga kepada pemateri ketiga. Saya persilahkan kepada pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus PPh pasal 21 terkait insentif pajak sejak adanya COVID-19. Adapun kasusnya yaitu Tuan A yang merupakan K1 yang berprofesi sebagai pegawai tetap di PT Z yang bergerak di bidang industri makanan bayi pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 330.000. Penghasilan bruto Tuan A yang telah disetahunkan yaitu sebesar 198 juta. Hasil ini diperoleh dari 16.500.000 dikalikan 12 bulan. Nah, karena penghasilan bruto Tuan A kurang dari 200 juta, maka Tuan A dapat memperoleh insentif pajak penghasilan pasal 21 DPT yang dimana pajak penghasilan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk penyelesaiannya mungkin teman-teman semua sudah mempelajarinya pada semester kemarin.
Yang pertama yaitu gaji tunjangan Tuan A sebesar 16.500.000, dan di kolom pengurangan yaitu ada biaya jabatan yang maksimumnya yaitu 500.000 per bulan, dan iuran pensiun sebesar 330.000. Nah, hasil penjumlahan biaya jabatan dan iuran pensiun ini sebesar 830.000. Kemudian untuk mencari hasil penghasilan neto sebulan itu diperoleh dari gaji tunjangan sebesar 16.500.000 dikurangi 830.000 dan hasilnya 15.670.000. Kemudian penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun ini diperoleh dengan cara penghasilan neto sebulan sebesar 15.670.000 dikalikan 12 bulan sehingga ditemukan hasilnya 188.040.000. Kemudian untuk PTKP, karena Tuan A K1 berarti PTKP-nya yaitu 63 juta. Dan untuk mencari hasil penghasilan kena pajak setahun yaitu diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP K1 yaitu 188.040.000 dikurangi 63 juta sehingga hasil penghasilan kena pajak setahun yaitu 125.040.000. Kemudian untuk perhitungan PPh pasal 21 terhutang setahun di mana menggunakan dua tarif yaitu 5% dan 15%. Yang pertama 5% dikalikan 50 juta dan hasilnya 2.500.000, kemudian 15% dikalikan sisanya yaitu 75.040.000 yaitu 11.256.000. Dan hasil dari PPh pasal 21 terutang setahun ini yaitu 13.756.000. Dan kemudian yang terakhir yaitu PPh pasal 21 terutang sebulan. Nah, untuk mendapatkan hasil PPh pasal 21 terutang sebulan ini itu dengan cara PPh pasal 21 terutang setahun yang tadi yang hasilnya 13.756.000 itu dibagi 12 bulan sehingga ditemukan hasilnya 1.146.333.000. Terima kasih. Dapat kita simpulkan bahwasanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil saat adanya pandemi COVID-19 ini tak lain adalah untuk mempermudah bagi UMKM, kemudian bagi karyawan, kemudian bagi pengusaha impor dan ekspor, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain yang tentunya kebijakan ini dibuat untuk meringankan beban dari masyarakat di Indonesia khususnya dari segi perekonomian. Nah, kebijakan ini harus dilakukan secara optimal oleh pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan ini tidak hanya perencanaan belaka melainkan suatu tindakan yang tegas ataupun suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kebijakan sehingga semua kebijakan-kebijakan mengenai pajak yang dibuat oleh pemerintah itu dapat berjalan dengan baik bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan karena kami adalah manusia biasa. Jika ada perkataan yang bermanfaat silakan diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.